Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil Excel dari kelompok kami. Sebelumnya kelompok 4 itu terdiri dari saya sendiri, Farhan Hairul Anwar, Aulia Pajerin, Winmi Warsia, Santi Paramita, dan Siska Nurhandayani. Di sini kita akan mempresentasikan hanya hasil yang pentingnya saja, yaitu B0, B1, B2, R2, T hitung 1, T hitung 2, dan F hitung. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aulia Fajrin. Oke, baik. Di sini yang pertama itu didapatkan hasil B0 atau konstantanya yaitu 1,887. Lalu untuk B1-nya atau X1-nya didapatkan hasil 0,4147. Maka di sini X1-nya itu berpengaruh positif. Artinya apabila X1-nya naik, maka Y-nya juga akan naik. Dan begitu pun sebaliknya, apabila X1-nya turun, maka Y-nya juga akan turun. Lalu untuk B2-nya atau X2-nya didapatkan hasil minus 0,0105, maka X2 di sini itu berpengaruhnya negatif, atau artinya apabila X2-nya turun, maka Y-nya nanti akan naik. Begitupun kalau misalkan X2-nya itu naik, maka Y-nya nanti akan turun. Selanjutnya dilanjutkan oleh Cantik. Baik, selanjutnya persamaannya, yaitu Y sama dengan 1,887 yang kita bulatkan dari nilai B0. Kemudian ditambah dengan 0,415 X1 yang kita bulatkan dari nilai B1. Karena B1 berpengaruh positif, maka apabila X1 bernilai 1, maka Y-nya bernilai 0,415. Kemudian ditambah min 0,011 yang dibulatkan dari nilai B2. Karena B2 berpengaruh negatif, maka apabila X2 bernilai 1, maka Y-nya bernilai min 0,011. Selanjutnya, nilai JKR yaitu 0,6795275 dan JYY bernilai 2,440475. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sisa. Selanjutnya, dari hasil analisis data di atas, koefisien density atau R pangkat 2 yaitu sebesar 0,2784. Maka X1 dan X2 mempengaruhi sebesar 27,84% terhadap Y. Artinya, variabel NPF dan FDR memberikan pengaruh sebesar 27,84 terhadap ROA, sisanya yaitu sekitar 72,16% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan hasil dari koefisien korelasinya atau R sebesar 0,52767, yang artinya korelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat hubungannya cukup kuat atau sedang. Hubungan tersebut dapat dikatakan cukup kuat atau sedang karena dekat dengan 1. Selanjutnya dilanjutkan oleh Farhan. Oke, jadi di sini kita bisa lihat nilai dari T hitung 1 itu 3,547, sedangkan T tabel 2,034. Karena T hitung 1 lebih dari T tabel, jadi H0 ditolak, H1 diterima. Maka X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Nah, jadi di sini variabel NPF itu berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Selanjutnya bisa lihat nilai T hitung 2 minus 1,2469 dan T tabelnya 2,0345. Karena T hitung 2 kurang dari T tabel, jadi H0 diterima, H1 ditolak. Maka X2 berpengaruh negatif signifikan terhadap Y. Nah, jadi di sini variabel FDR itu berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldo.
Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu uji T dan uji F. Uji T atau bisa disebut uji parsial yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya yang dianggap konstan. Nah, uji F atau disebut juga simultan yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh dari semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Nah, dari tabel ini maka bisa dilihat bahwa F hitung sebesar 6,367146 lebih besar daripada F tabel, yaitu senilai 3,28497177. Maka bisa disimpulkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.